Martin Paes belum jelas, akankah Sintayong berani panggil Cyrus Margono untuk laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina? Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memanggil 22 pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina. Jumlah ini terhitung kecil, mengingat Sintayong biasanya menyertakan 26-28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan bakal ada penambahan 2 pemain. Banyak netizen yang menilai, 2 pemain itu adalah Martin Paes dan Kelvin Verdong. Martin Paes sedang menunggu hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS, untuk memastikan keabsahannya memperkuat Timnas Indonesia. Sayangnya hingga kini, belum ada tanda-tanda hasil CAS terkait Martin Paes segera keluar. Sementara itu, berkas naturalisasi Kelvin Verdong belum dirapatkan Komisi dan 3 DPR RI. Padahal, batas pendaftaran pemain untuk laga melawan Irak bakal ditutup pada Kamis, 30 Mei 2024. Karena itu, Martin Paes dan Kelvin Verdong kemungkinan besar absen melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan diharapkan bisa turun kontra Filipina pada 11 Juni 2024. Sekarang yang jadi pertanyaan, jika Martin Paes tak tersedia untuk laga melawan Irak dan Filipina, apakah Sintayong kepikiran untuk memanggil penjaga gawang Panathinaikos B, Cyrus Margono? Sekadar diketahui, Sintayong sejauh ini hanya membawa 2 penjaga gawang utama untuk laga melawan Irak dan Filipina, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Tentunya riskan jika hanya membawa 2 penjaga gawang, mengingat 2 kiper itu bisa sewaktu-waktu mengalami cedera. Karena itu, paling realistis bagi Sintayong adalah menyertakan 1 penjaga gawang lagi. Sosok Cyrus Margono dapat dikedepakan pelatih 53 tahun tersebut. Cyrus Margono tercatat 8 kali turun membela Panathinaikos B di Liga 2 Yunani 2023 hingga 2024. Dari 8 penampilan itu, kiper 22 tahun ini kemasukan 12 kali. Ia pun memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia karena telah sah memegang paspor Indonesia sejak Kamis, 21 Maret 2024. Jadi, bagaimana Sintayong? Komentar Asnawi soal debut Pratama Arhan yang berakhir tragis. Asnawi Mangkualam turut memberikan komentar terkait Pratama Arhan yang memperoleh kartu merah saat debut di Kalik 1. Seperti yang diketahui, Pratama Arhan kini menjadi bagian dari klub Kalik 1 2024, Suwon FC. Pemain berposisi sebagai bek sayap itu lalu memperoleh kesempatan debut saat Suwon FC bertandang ke kandang Jeju United pada Minggu, 26 Mei 2024. Ini merupakan laga pekan ke-14 Kalik 2024. Pada laga tersebut, Pratama Arhan turun sebagai pemain pengganti pada menit ke-73. Namun, debut Arhan berakhir tragis. Sang pemain hanya tampil selama 3 menit di lapangan karena memperoleh kartu merah langsung dari wasit pada menit ke-76. Apa yang terjadi rupanya diketahui oleh Asnawi. Tak berselang lama, Asnawi langsung memberikan dukungan kepada rekannya di Timnas Indonesia itu. Semangat Pratama Arhan 8, tulis Asnawi, dilansir dari Instagram pribadi sang pemain. Dukungan yang sama juga dilontarkan oleh pelatih Suwon FC, Kim Eun-jung. Dalam hal ini, Kim Eun-jung tak ingin menyalahkan Arhan. Pelatih asal Korea Selatan itu justru meminta Arhan untuk mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Arhan di kartu merah tetapi dia dikeluarkan saat berusaha keras. Saya pikir itu sebuah pengalaman. Saya berharap dia dapat tumbuh ke level berikutnya melalui pengalaman ini, kata Kim Eun-jong. Sandy Walsh tiba di Jakarta, warganet meradang di PSSI kena semprot. Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh akhirnya tiba di tanah air untuk bersiap diri menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari unggahan akun Instagram Nusantara, Ballers, Senin, 27 Mei 2024, pemain asal klub Cafe Mechelen itu terbang dari Belgia dan tiba di Jakarta sore tadi. Sandy sudah di Indonesia, tulis keterangan unggahan tersebut. Hanya saja, kedatangan Sandy Walsh mendapat sorotan dari warganet. Hal itu seiring tidak adanya proteksi bagi pemain berusia 29 tahun.
Bahkan dalam video yang diunggah akun itu, Sandi sudah dihampiri dua wanita untuk meminta foto. Padahal dokter Timnas Indonesia, Alvan Ashar menyerukan fans untuk membatasi interaksi dengan para pemain, agar tidak terkena penyakit. Sontak saja, kelakuan dua wanita yang meminta foto kepada Sandy Walsh itu mendapat kecaman dari warganet. Sebelumnya melalui media sosial pribadinya, Sandy Walsh mengunggah video pendek di Bandara Brussels, Belgia, sembari menyapa para pendukung Timnas Indonesia. Setelah menyapa supporter, Sandy Walsh mengakui bahwa saat ini menjadi momen yang tepat untuk memberikan waktunya bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda dijadwalkan lebih dulu melawan Tanzania pada 2 Juni 2024 dalam partai uji coba. Lalu, tim Merah Putih akan tampil di dua laga penentuan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama digelar 6 Juni 2024 melawan Irak dan kontra Filipina pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua fakta menarik pertemuan Timnas Indonesia dengan lawan-lawan di Grup B Asian Cup 2024. Timnas Indonesia telah diundi masuk dalam Grup B Asian Cup 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Bagaimana rekor pertemuan skuad Garuda dengan 4 lawannya tersebut? Asian Cup tahun ini, yang dulunya bernama Piala AFF, akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember nanti. Skuad Garuda belum pernah menjuarai turnamen ini, dengan prestasi terbaik hanya 6 kali menjadi runner-up. Menurut data 11 versus 11, Timnas Indonesia sudah berhadapan 29 kali dengan Vietnam, dengan 11 kemenangan, 11 imbang, dan 8 kekalahan. Namun, dalam 3 pertemuan terakhir, Timnas Indonesia sukses menyapu bersih kemenangan dengan skor 1-0 di Piala Asia 2023 Qatar, serta 1-0 dan 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Timnas Indonesia dominan. Sementara bagaimana catatan head-to-head antara Timnas Indonesia dan Filipina? Menurut 11 versus 11, skuad Garuda hanya kalah sekali dari 26 pertandingan, dengan kekalahan tersebut terjadi 10 tahun lalu. Dari pertandingan itu, Timnas Indonesia menang 20 kali dan 5 kali seri. Namun, yang perlu dicatat, dalam 5 pertemuan terakhir, skuad Garuda hanya memenangkan 1 pertandingan. Sementara ketika berhadapan dengan Myanmar, Timnas Indonesia tidak begitu mendominasi. Dari 16 pertemuan sejak 1996, skuad Garuda hanya memenangkan 9 kali. Myanmar telah mengalahkan Timnas Indonesia 4 kali, sementara 4 pertandingan lainnya berakhir imbang. Namun, dalam 3 pertemuan terakhir, skuad Garuda selalu keluar sebagai pemenang. 2. Hobi sikat Laos. Timnas Indonesia telah bertemu dengan Laos sebanyak 10 kali sejak 1962 silam. Skuad Garuda memenangkan 9 dari pertemuan tersebut, seringkali dengan pesta gol, dan 1 pertandingan lainnya berakhir imbang. Kemenangan terbesar Timnas Indonesia atas Laos terjadi di Piala AFF 2010, dengan kemenangan telak 6-0. Dalam 2 pertandingan terakhir melawan Laos, Timnas Indonesia menang 5-1.